Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Septia Nur Rajab. Pada video kali ini aku mau sharing mengenai pasar modal dan bagaimana jika kita ingin berinvestasi di pasar modal. Kita akan bahas satu persatu. Sebelum itu, tahu gak sih pasar modal itu apa? Pasar modal itu merupakan tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Maksudnya bagaimana? Kita sebagai investor ini akan bertemu dengan para emiten atau perusahaan yang memperjualbelikan kepemilikannya di pasar modal tersebut. Nah, di pasar modal itu, produk yang diperjualbelikannya tidak hanya berupa saham, namun ada juga obligasi, reksadana, dan juga produk lainnya. Secara garis besar, pasar modal itu dibedakan menjadi dua, apa saja, yaitu ada pasar primer dan juga pasar sekunder. Di pasar primer ini, perusahaan menjual saham kepada investor dan sebaliknya investor membeli saham dari perusahaan. Lalu di pasar sekunder ini, di mana perusahaan mempertemukan antara investor satu dengan investor lainnya melalui lelang berkelanjutan. Pasar modal sendiri memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai sumber pembiayaan mengembangkan usahanya, sebagai sarana investasi, sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan, sebagai keterbukaan dan profesionalisme, dan juga sebagai lapangan pekerjaan. Nah, dalam melakukan transaksi di pasar modal, tentu ada mekanismenya. Secara umum, mekanisme transaksi surat berharga untuk produk saham dan obligasi itu ada dua, yakni transaksi pada pasar perdana dan juga transaksi pada pasar sekunder. Nah, pada pasar perdana ini, investor itu membeli saham dan obligasi pada saat dilakukannya IPO pertama kali. Dana investasi dari investor ini selanjutnya langsung masuk ke emiten atau perusahaan dan digunakan untuk kepentingan ekspansi perusahaan terkait. Lalu pada pasar sekunder, transaksi pembelian dan penjualannya itu sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan lagi, tetapi antara investor satu dengan investor lainnya. Pada pasar ini, yang membedakan saham dengan obligasi itu adalah bahwa transaksi saham dilakukan melalui fasilitas bursa, sementara untuk transaksi obligasi dilakukan tidak melalui fasilitas bursa atau over the counter. Dalam melakukan transaksi di pasar sekunder juga, investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada pialang. Komisi ini dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi yang dibebankan kepada investor. Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor ini dikenakan pajak transaksi sebesar 0,1%. Selain itu, segmen pasar di bursa untuk perdagangan efek bersifat ekuitas yang terdiri dari pasar reguler, pasar negosiasi, dan juga pasar reguler tunai. Nah, di pasar reguler ini, perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan. Penyelesaiannya itu didapat pada hari bursa kedua setelah transaksi. Lalu pada pasar negosiasi, perdagangan efek bersifat ekuitas di bursa yang dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar secara langsung, secara individualis. Penyelesaiannya itu didapatkan berdasarkan kesepakatan anggota bursa. Dan yang terakhir yaitu di pasar reguler tunai. Di pasar ini, perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan. Berbedanya dengan pasar reguler tadi, penyelesaian di pasar reguler tunai ini didapatkan pada hari yang sama terjadinya transaksi bursa tersebut. Oke, dalam bertransaksi di pasar modal, suatu perusahaan sekuritas itu telah diawasi oleh OJK loh untuk kenyamanan dan keamanan kedua belah pihak. Lalu apa sih OJK itu? Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan formal di Indonesia.
yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perwujudan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Pengawasan OJK meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di OJK ada dua struktur kelembagaan yang terbentuk, yaitu ada Dewan Komisioner OJK dan juga pelaksana kegiatan operasionalnya. Nah, kedua struktur ini sama, yakni terdiri dari ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawasan, dan juga ketua dewan audit. Namun, yang membedakan dari kedua struktur ini yaitu adanya anggota ex officio di struktur komisioner OJK. Anggota ini berasal dari Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Setelah kita membahas pengertian dan struktur OJK, OJK tentu memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Di samping itu, OJK juga memiliki wewenang yang dinyatakan dalam 3 pasal, yakni ada pasal 7, 8, dan juga 9 Undang-Undang Dasar tentang OJK. Apa saja sih? Nah, berdasarkan pasal 7, OJK itu memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai lembaga bank, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank, dan juga pemeriksaan bank. Lalu, berdasarkan pasal 8, OJK memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan peraturan-peraturan lainnya. Dan yang terakhir berdasarkan pasal 9 yaitu terkait dengan pengawasan di sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 2 kebijakan pengawasan sistem keuangan, yaitu ada kebijakan mikroprudensial dan juga makroprudensial. Kebijakan mikroprudensial ini lebih fokus pada kinerja individu lembaga jasa keuangan termasuk konglomerasinya. Apakah sudah sehat, stabil, dan memiliki kinerja yang bagus atau tidak. Kebijakan ini memiliki peran yang penting bagi kelangsungan usaha. Setiap lembaga jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan atau agregat sehingga dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Sedangkan kebijakan makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan. Pada kebijakan ini, pengawasan tidak dilakukan secara individu maupun dilakukan secara agregat. Di samping itu, kebijakan ini tidak mengawasi lembaga jasa keuangan atau industri jasa keuangan secara ensik, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. Nah, kedua kebijakan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Jika individu-individu lembaga jasa keuangan mengalami permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat akan mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat lembaga jasa keuangan pun harus mempertimbangkan aspek-aspek mikroprudensial agar pengawasan makroprudensial tidak berseberangan dengan pengawasan mikroprudensial. Oke, itulah materi mengenai pasar modal telah selesai kita bahas.
Sebelum mengakhiri video ini, aku mau kasih tutorial nih buat teman-teman yang mau membuat akun sekuritas jika ingin mencoba untuk berinvestasi. Di sini aku kasih contoh aplikasi sekuritasnya itu ajaib ya. Aku kasih tutorialnya sebelah sini ya. Nah, langkah pertama teman-teman yaitu mengunduh aplikasi ajaib. Bisa melalui Play Store. Setelah itu, setelah selesai mengunduh, silahkan teman-teman klik buka aplikasinya. Setelah itu, silahkan lakukan pendaftaran akun menggunakan Google ataupun email. Kemudian teman-teman diminta membuat PIN aplikasi sebanyak 4 digit angka. Lalu setelah itu, silahkan teman-teman lengkapi data dirinya untuk proses pendaftaran. Setelah selesai, silahkan tunggu verifikasi aktivasinya. Dan aplikasi sekuritas ajaib teman-teman sudah bisa digunakan untuk berinvestasi. Nah, itulah sedikit materi dan tutorial pembuatan akun sekuritas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua mengenai pasar modal untuk memulai investasi. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.